Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Amelia Ahmad, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang populasi dan komunitas. Konsep populasi. Kata populasi berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat. Dalam ekosistem, yang dimaksud populasi adalah semua individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Suatu organisme disebut sejenis apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Menempati daerah atau habitat yang sama. B. Mempunyai persamaan morfologi, anatomi, dan fisiologi. C. Mampu menghasilkan keturunan yang fertil atau berkembang biak secara kawin. Berikutnya ada dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari pertumbuhan serta pengaturan populasi. Aspek-aspek yang dipelajari dalam dinamika populasi adalah A. Populasi sebagai komponen dari sistem lingkungan. B. Perubahan jumlah individu dalam populasi. C. Tingkat penurunan, peningkatan, penggantian individu, dan proses yang menjaga kestabilan jumlah individu dalam populasi. D. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan jumlah individu dalam populasi. Berikutnya, pola penyebaran populasi. Penyebaran adalah pola tata ruang individu yang satu relatif terhadap yang lain dalam populasi. Penyebaran atau distribusi individu dalam satu populasi bermacam-macam. Pada umumnya, memperlihatkan 3 pola penyebaran, yaitu penyebaran secara acak, penyebaran secara merata, dan penyebaran berkelompok. Struktur populasi. Struktur populasi merupakan komposisi populasi yang meliputi jenis kelamin, jantan atau betina, dan umur, kategori anak, kategori muda, kategori dewasa, dan kategori tua. Struktur populasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu natalitas, mortalitas, migrasi, dan imigrasi. Model struktur populasi dibagi menjadi 3, yaitu ada struktur populasi stabil, struktur populasi konstan, dan struktur populasi tidak stabil. Berikutnya ada faktor pembatas. Dalam ilmu lingkungan, faktor fisik maupun kimia yang menentukan apakah suatu organisme dapat bertahan hidup dalam suatu ekosistem tertentu. Dalam banyak ekosistem, curah hujan merupakan suatu faktor pembatas. Ada 2 jenis faktor pembatas yang dapat mengatur pertumbuhan populasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Faktor pembatas ekstrinsik berasal dari luar populasi seperti zat hara, iklim, cahaya, dan penyakit pada tanaman. Sedangkan pada hewan yang mengontrol populasi adalah persediaan makanan, iklim, penyakit, dan interaksi antar spesies. Yang kedua itu faktor pembatas intrinsik, adalah faktor pembatas yang terjadi di dalam populasi itu sendiri, antara lain teritorialisme. Berikutnya, konsep komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Misalnya, populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Berikutnya, pola-pola komunitas. Pola dalam komunitas yang dimaksud dengan pola ialah struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam lingkungannya dan interaksinya dengan lingkungan. Ada beberapa macam pola diversitas dalam komunitas.
Yang pertama ada pola stratifikasi, yang kedua pola zonasi, yang ketiga pola aktivitas, yang keempat pola jalan makan, kelima pola reproduksi, keenam pola sosial, ketujuh pola koaktif, dan kedelapan pola-pola stohastik atau yang diakibatkan oleh tenaga atau kakas acak. Berikutnya struktur komunitas. Struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksinya dengan lingkungannya dapat disebut pola. Struktur komunitas dibedakan menjadi struktur fisik atau struktur fisik suatu komunitas tampak apabila komunitas tersebut diamati, dan biologi, komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Yang pertama itu kualitatif, seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Dan yang kedua itu sintesis, proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah dan dapat diramalkan. Sekian pembahasan yang saya bahas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.